Oke, selamat datang kembali ya di sesi telaah mendalam kita. Kali ini kita fokus ke materi kebiasaan 3. Dahulukan yang utama. Kalau kebiasaan kedua kemarin itu kan soal cetak biru mental ya. Nah, ini berarti soal membangunnya di dunia nyata gitu, hari demi hari. Iya, iya, tepat sekali. Kebiasaan 3 ini adalah soal pelaksanaan. Gimana menerjemahkan visi jadi aksi nyata. Dan ini butuh disiplin. Atau yang di materi disebut independent will itu. Kemauan independen. Kemauan independen ya? Kemampuan buat bertindak berdasarkan prinsip kita, nilai-nilai kita. Bukan cuma reaktif sama keadaan atau perasaan sesaat. Intinya sih, integritas. Integritas. Maksudnya janji pada diri sendiri ditepati gitu. Betul, menyelaraskan tindakan kita sama nilai terdalam kita. Oke. Jadi ini bukan sekedar tips manajemen waktu biasa ya, kayaknya lebih dalam nih. Materi ini kan membedakan antara kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu kebiasaan 2, menentukan apa yang utama. Nah, kalau manajemen ini, si kebiasaan 3, itu soal gimana melaksanakan yang utama itu, bener nggak? Secara efisien. Benar, manajemen efektif itu yang mendahulukan yang utama. Nah, alat bantu yang paling terkenal di sini kan matriks manajemen waktu itu. Ah iya, matriks yang 4 kuadran itu ya, berdasarkan urgensi dan kepentingan. Betul, kuadran 1 itu mendesak dan penting. Kayak krisis, deadline proyek yang mepet gitu. Terus kuadran 3 itu, mendesak tapi nggak penting. Interupsi, telepon nggak penting, beberapa rapat mungkin ya. Bisa jadi, banyak distraksi di situ. Terus kuadran 4. Ini yang paling nggak penting dan nggak mendesak. Buang-buang waktu aja. Oke, tapi bintang utamanya kan di kuadran I ya, yang nggak mendesak tapi penting. Nah, itu dia. Disinilah letak aktivitas yang punya daya ungkit tinggi. Contohnya kayak perencanaan jangka panjang, pencegahan masalah biar nggak jadi krisis di kuadran I. Betul. Terus membangun hubungan. Yang di materi disebut PC itu, Production Capability. Jaga aset kita biar terus produktif. Termasuk juga rekreasi yang benar-benar memulihkan. Bukan sekedar lelehan nggak jelas. Ini yang sering kelewat ya, karena nggak teriak minta perhatian. Persis. Kuadran 2 ini jantungnya efektivitas jangka panjang. Sifatnya preventif, membangun kapasitas. Kalau kita proaktif di sini, kuadran itu bakal mengecil loh lama-lama. Masuk akal sih, kayak prinsip Pareto itu ya, 80% hasil dari 20% upaya. Dan upaya itu mungkin di kuadran 2 ini. Sangat mungkin. Upaya berkualitas ada di sana. Tapi ini dia nih tantangannya. Kuadran 1 sama 3 kan berisik banget ya, kayak narik-narik kita terus. Gimana caranya kita bisa punya waktu buat kuadran 2 yang tenang ini? Rasanya susah banget. Nah, disinilah proaktivitas dan keberanian bilang tidak itu jadi kunci. Kuadran 2 itu nggak akan maksa kita. Kita yang harus sadar memilihnya. Milihnya gimana tuh? Ya, kita harus berani bilang tidak ke aktivitas kuadran 3 dan 4. Bahkan mungkin beberapa hal di kuadran 1 yang sebenarnya bisa didelegasikan, atau nggak sepenting kelihatannya, Jadi, bilang tidak ke yang kurang penting. supaya bisa bilang ya pada prioritas sejati kita di kuadran 2. Ini butuh pegangan prinsip yang kuat, tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Oke. Terus, biar nggak kewalahan, ngaturnya gimana? Materi kan nyaraninnya pendekatan mingguan ya, bukan harian. Betul sekali, pengorganisasian mingguan yang berpusat di kuadran 2. Jadi prosesnya gini, pertama, identifikasi dulu peran-peran kunci Anda dalam hidup. Peran kunci, kayak sebagai profesional, orang tua, pasangan, atau bahkan individu gitu. Ya, bisa itu. Terus, untuk tiap peran itu, coba tentukan 1 atau 2 tujuan kuadran 2 yang mau dicapai minggu itu. Tujuan yang penting, bukan cuma mendesak. Oke, tentukan tujuan kuadran 2 per peran. Lalu, Terakhir, ya dijadwalkan. Blok waktu spesifik di kalender mingguan Anda untuk ngerjain tujuan-tujuan itu. Anggap aja kayak janji penting sama diri sendiri atau orang lain. wah ini ngasih perspektif lebih luas ya. Nggak cuma kejebak sama urusan harian yang mendesak. Jadi lebih seimbang. Dan hal strategis nggak kegeser terus. Kayak pakai kompas, bukan cuma peta jalan harian. Tepat. Kompas itu prinsip dan peran Anda. Peta jalan itu jadwalnya. Nah, tentu aja, ngelola semua ini kan butuh effort ya. Nggak mungkin semua dikerjain sendiri. Disinilah delegasi jadi penting. Ah, delegasi. Materi kan bedain 2 jenis tuh. Ada delegasi suruhan yang kayaknya cuma nyuruh-nyuruh detail ya. Iya.
Golfer delegation itu fokusnya ke metode. Kerjakan persis seperti ini. Sangat mikromanajemen. Satunya lagi delegasi perwakilan. Stewardship delegation. Ini yang gimana? Nah, ini yang lebih efektif dan membangun visi, kapasitas produksi. Fokusnya bukan pada metode, tapi pada hasil yang diinginkan dalam batasan atau pedoman yang jelas. Jadi kita kasih kepercayaan lebih ke orang yang didelegasikan. Betul. Tapi perlu investasi waktu di awal buat mastiin pemahamannya sama. Ada 5 hal biasanya. Hasil spesifik yang diharapkan, pedoman atau batasannya, sumber daya yang tersedia apa aja, standar akuntabilitasnya gimana, sama konsekuensinya apa kalau berhasil atau gagal. Ini butuh kepercayaan, tapi hasilnya bisa membebaskan waktu kita ya, buat fokus ke aktivitas kuadran kedua yang lebih tinggi levelnya. Tepat sekali. Jadi, kebiasaan 3 ini intinya soal eksekusi yang berprinsip. Disiplin buat hidup sesuai nilai dan prioritas kita, nggak cuma reaktif. Ini kayak puncaknya kemenangan pribadi. Fondasi sebelum kita bisa efektif sama orang lain. Kemenangan pribadi ya? Oke, jadi ini penutup dari 3 kebiasaan pertama yang sifatnya internal ya? Iya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan. Gimana ya dampak kumulatifnya kalau kita bisa konsisten setiap hari nyisihin waktu, nggak usah lama-lama, mungkin sejam aja, khusus buat aktivitas kuadran kedua pilihan kita? Menarik. Perubahan apa yang kira-kira bakal terjadi? Bukan cuma di produktivitas loh, tapi mungkin di rasa tenang, rasa kendali, arah hidup kita secara keseluruhan. Apa jadinya kalau fokus kita benar-benar ke yang penting, bukan cuma yang mendesak? Coba direnungkan deh.